ancaman demokrasi untuk kamu. Kita langsung mulai ya Mbak. Kita pertama nih dari Kaula 17. Ini Kaula 17 ini organisasi yang mendorong anak muda untuk lebih aktif, partisipatif dan kritis. Dan di Kaula 17 ini baru-baru ini melakukan survei soal peran anak muda dalam berbagai kegiatan begitu. Nah, ini datanya sangat menarik. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Dian. Jadi aku nggak usah berdiri ya, kita nyantai-nyantai aja, ngobrol aja kan ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pagi-pagi kita ngobrolnya udah keras aja ya. Ini sesuai dengan hari ini juga mungkin ya kawan-kawan. Jadi kita dari Kaula 17 itu mungkin ada yang pernah mencoba kuis pilpres atau kuis pilkada. Nah, sebenarnya ketika kita membuat itu kita harus bikin survei. Jadi nggak boleh juga melakukan sesuatu tuh nggak pakai data ya. Nah, jadi kita selalu ketika kita melakukan kuis yang kalian coba, mungkin ada beberapa yang udah pernah nyoba, itu kita selalu cari tahu isu-isu apa sih yang penting buat anak muda. Nah, kita melakukan survei itu ada 2 macam kalau di Kaula 17. Yang pertama tuh Nasional Kaula Survei, itu tiap 3 bulan sekali. Dan kemudian nanti hasilnya adalah posisi partai. Jadi kita selalu melihat posisi-posisi partai, ditengok kira-kira sekarang mereka lagi ikut prolegnas atau RUU mana, apakah lingkungan, apakah minerba, itu posisinya di mana. Kenapa sih begitu? Supaya kita sebagai pemilih paling tidak tahu apakah amanah suara kita tuh benar-benar dijalankan atau tidak. Nah, itu yang paling capek itu adalah pilih partai. Nah, tapi kalau yang presiden kemarin sama pilkada yang di 20 provinsi itu sebenarnya lebih ke analisa visi misi. Nah, yang ini hasil yang akan ditampilkan, mungkin bisa Mbak Angel, boleh dimulai. Nah, kita punya beberapa hasil. Ini aku cuma share sedikit karena kalau enggak aku bakal dijewer sama Mas Hussein. Jadi ternyata buat anak muda di Indonesia ini surveinya itu dijalankan dengan 1.200 responden, belum sebanyak Kompas ya, tapi paling tidak kalau secara akademis sudah oke lah Pak ya. Nah, topik-topik penting buat anak muda kita tuh juga age-nya tuh sekitar 17 sampai 35 tahun. Ternyata masih ya, kita tuh sangat peduli dengan pendidikan. Kita masih peduli sama kesehatan, ekonomi, menarik juga keamanan. Ini mungkin di Jogja kemarin ya banyak kritik mungkin. Jadi itu penting banget. Nah, ini terjadi di bulan, kita ngambil ini di bulan aku lupa Januari. Jadi masih baru-baru banget sih. Jadi ini ada 3 isu utama yang sangat penting adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kalau ini diganggu gugat, kayaknya paling banyak yang bakal bikin anak-anak kampus bakal turun. Ya ini ya salah satunya hari ini kita bakal ada demo bakal dimulai di Indonesia Gelap, edisi Indonesia Gelap. Karena terkait juga UKT kan. Oke, kita maju sedikit. Ya. Nah, ini juga yang menarik. Selalu sebenarnya orang Indonesia tuh dibilang nggak bisa diklasifikasikan. Kita mencoba Pak, jadi aku tuh bilangnya ke Bapak Anang nih, karena kan yang akademisnya Pak Anang, aku agak deg-degannya sama Pak Anang sebenarnya. Ntar lagi bilang ini pakai teori mana lu gitu kan. Nah, menarik kita mencoba ngelihatnya dari pola partisipasi. Jadi X-nya itu adalah sebenarnya apakah dia mengapresiasi pemerintah atau tidak. Nah, bukan tidak sih sebenarnya, tapi lebih kayak mengkritik. Bukan tidak mengapresiasi loh ya, tapi mengkritik. Nah, terus kemudian itu Y-nya, X-nya adalah partisipatif atau tidak. Level participation, mungkin kalau anak fisik pakai Olson teori Pak kita Pak. Nah, ini berasa kayak skripsi gue. Nah ternyata, as you can see, orang muda umur 17 sampai 35 itu, well you guys, itu sangat progresif, masih progresif. Jadi artinya kalau bilang nggak peduli, nggak juga, peduli banget gitu kan. Dan sebenarnya sangat partisipatif. Kita bisa mulai maju dikit lagi sebelum gue beneran disentil. Nah, karena Kaula 17 itu pilarnya ada 4. Kita selalu berusaha untuk mengecek posisi anak muda terhadap lingkungan, HAM, gender, dan korupsi. As you can see, kalau lihat ini menarik ya, harusnya bentukannya itu piramid ya Pak. Tapi alhamdulillah sebenarnya uninterestednya kecil. Jadi artinya kalau bilang anak muda Indonesia nggak interested sama apapun tuh salah. Interested. Permasalahannya adalah kita gedenya masih di spektator sama di partisipan aja. Artinya gini, partisipan tuh spektator ya gue nonton aja. Kalau acara gosip gue tau lah Nikita Mirzani sekarang lagi polisi Insifader Budget deh gitu. Tapi apakah gue peduli banget? Enggak. Apakah gue harus ikut tweet buat dia? Enggak usah. Yang penting gue tahu gitu. Spektator. Kalau partisipan
biasanya agak-agak toel-toel dikit lah, ini kita gitu, jangan gitu dong gitu kan. Nah itu tuh udah mulai tuh partisipan. Kalau aktivis ketika ada tindakan untuk misalnya membela Fadel gitu ya, kalau kita pro Fadel. Atau kita misalnya membela Nikita, ini aku pakai ini ya, mau turun, kalau diorganisir oleh orang lain. Kalau yang front line itu memang kadang-kadang mereka juga yang membuat inisiatif untuk turun atau misalnya membuat aktivitas seperti ini. Saya rasa teman-teman yang di sini adalah bagian dari yang mungkin 7%, 6%, 5%, 8% karena kalian pagi-pagi udah mau banget datang ke sini. Jadi tepuk tangan dulu dong ya. Nah, kita maju lagi. Tapi yang menarik ya itu tadi aktivisnya masih sedikit. Gitu. Jadi paham iya, tahu iya. Seneng gitu di Twitter juga. Tapi untuk beneran agak lamaan berdiri masih belum. Kenapa itu Mbak? Nah ini mungkin aku ngambilnya ini ya, aku ambil yang cerita tentang korupsi. Jadi di salah satu temuan kita yang menarik tuh, korupsi itu adalah salah satu yang paling sering kita tonton. Jadi kalau kita semua ini terekspos dengan berita korupsi, bukan hanya karena korupsinya memang sering gitu, tapi memang beritanya juga sering banget. Itu bisa mungkin 5 kali dalam sehari gitu ya. Nah kalau di ini sih 5 kali dalam seminggu, jadi berarti sekali dalam seminggu. Permasalahannya adalah tidak semua orang mengerti arti korupsi, bahwa korupsi itu terkait dengan power, permainan power, bukan permainan curi-mencuri saja. Jadi masih banyak waktu kemarin Bapak kita yang terakhir jadi finalis salah satu paling terkorup ya. Oh CCRP. Betul, itu dia. Banyak yang denial karena masih nggak bisa ngerti kenapa beliau itu dianggap koruptor. Gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat. Jadi mungkin nanti Mas-mas bisa memahami ini juga. Kalau menurut aku sih lebih karena kadang-kadang kita nggak bisa ngerti satu, kenapa sih kita ngelakuin itu. Jadi ini penting banget juga untuk mengerti ketika mau turun ke jalan atau apapun, you need to know gitu. From different, apalagi mahasiswa ya harusnya gitu. Yang kedua, kadang-kadang kita nggak ngerti end game-nya maunya apa sih gitu. Itu yang membuat banyak orang juga kayak, ya udahlah, ntar juga ada isu lain kok yang akan mungkin membawa aku untuk feeling more committed to it gitu. Mungkin maju lagi sedikit biar cepat, kayaknya ini udah. Nah, yang menarik tapi, kita ngelakuin ini udah sekitar 3 tahun sekarang. Semakin tahun, berita bagusnya adalah dulu tuh angka di situ kan ada bilang ya harusnya misalnya lingkungan ya, itu adalah tanggung jawab dari individual. Nah ini tuh udah berkurang banyak. Sekarang terutama di kalangan mahasiswa, tapi ini 17-35 itu merasa bahwa pemerintah pusat dan pemerintah provinsi itu harus bisa memberikan kontribusi karena mereka lah yang bertanggung jawab terkait permasalahan ini. Nah, kalau ditanya kemarin kalau dulu tuh lingkungan biasanya individual, tapi sekarang aku rasa orang muda mulai bosen bawa tumbler sendiri. Jadi kayak, aduh, gue disuruh bawa tumbler lagi, gue disuruh pakai baju, beli yang second hand lagi gitu. Tapi tetap aja kan, masalah industri gitu, masih tetap aja, konon harusnya berhenti, tetap gak berhenti, polusi tetap jalan. Nah, jadi sebenarnya keberadaan sosial media yang mengekspos keadaan bahwa, it's not only your commitment loh, maksudnya bukan hanya lo doang yang harus berubah, tapi aturan main, sistemnya tuh harus berubah. That is basically getting through ke kalangan orang muda kita. Kayaknya ini udah yang terakhir deh, satu lagi. Terakhir nih. Oh ya, ini yang terakhir. Nah kalau sekali ini yang naruh di sini nih. Jadi ini tuh sebenarnya kita juga nanya. Ketika kita tanya siapa yang harusnya melakukan, pemerintah, oke. Terus tanya dong nilainya berapa, ya kan. Nah ternyata ya begitulah as you can see. Jadi kalau untuk umur 17-35 tahun, korupsi itu adalah daerah yang sangat anak muda kita tuh, orang muda kita tuh nggak bahagia, 78%. HAM yang kedua, lingkungan menariknya yang ketiga, kesetaraan gender yang keempat. Tapi yang paling besar adalah korupsi. Jadi this is pretty much kayak ya pemerintah tuh ternyata belum bisa loh memenuhi janjinya. Nah ini mungkin yang kemudian juga membuat dengan ketiadaan oposisi sekarang ya, ada perasaan mentok ya untuk bisa banyak yang ngangguk-ngangguk nih, gue langsung lihat kayak gitu. Ada perasaan mentok gitu loh untuk bisa mengutarakan apa yang dirasakan sehingga ya I think in coming times it's going to be a lot of more turun ke jalan mungkin ya karena nah itu juga kan ada yang sempat tanya kenapa sih jadi viral justice ya ini alasannya karena jalur-jalurnya pada ketutup semua. Turun ke jalan mungkin panas, sayang sunscreen cost gue jadi mahal gitu kan ya. Ya udah jadinya viral justice gitu. Nah ini yang sebenarnya salah ya menurut aku. Tapi ya mungkin nanti bisa diobrolin juga. I think like that, that's the end of it I think.
Ya, aku kembalikan ke Mas Husen. Sangat menarik datanya nih. Nanti mungkin bisa dielaborasi dengan Prof. Tapi sebelum ke Prof. Anang, kita ke Uncle Pram dulu. Nanti biar Prof. Anang melihat dari helikopter view soal sejumlah kasus dan data dari Kaula 17. Uncle Pram ini akan membeberkan begitu ya, apa saja sih yang pernah diliput oleh Tempo yang berkaitan dengan kampus gitu ya, khususnya dalam rangka membuat kampus ini tidak lagi bersuara, dalam artian teman-teman mahasiswa juga semakin sempit ruang bicaranya, ruang geraknya, lalu di tingkat kampusnya juga begitu. Silakan waktu dan tempat untuk Uncle Pram yang terhormat. Ya. Ya, makasih Husin. Ya, seperti biasa saya sudah menduga bahwa ajang ini akan menjadi kesempatan buat Husin mencelak-celak saya gitu kan, mengkritik saya dan lain-lain. Biasa itu kalau di tempat kami. Gitu ya. Saya hari ini ingin berbicara soal ancaman demokrasi yang menurut kami di Tempo itu sangat serius terjadi di kampus. Dan ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada saat ini saja, tapi pada 10 tahun terakhir terutama ini berdasarkan liputan kami. Saya melihat lagi gitu ya, berbagai liputan kami soal dunia pendidikan dan memang luar biasa sekali ancamannya untuk kampus gitu, ancaman demokrasi. Nah, ini mohon maaf karena saya juga baru tadi pagi masukin ini gitu ya, teman saya sih sebenarnya masukin, jadi mungkin akan ada beberapa kesalahan. Oke, tapi mari kita lihat situasi 10 tahun terakhir seperti apa. Ya, ini terlalu jauh, terlalu besar tapi enggak, saya pusing. Oke, situasi 10 tahun terakhir, cengkeraman pemerintah di kampus itu luar biasa besar gitu ya. Beberapa kali kita menyaksikan ada berbagai peristiwa yang seharusnya kampus bergerak gitu. Kami kadang-kadang menanti demo, menanti kampus itu bergerak, berunjuk rasa. Tapi pada 5 tahun pertama Jokowi paling tidak, itu minim sekali ya. Kecuali pada saat di penghujung periode pertama Jokowi, waktu pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang KPK. Nah itu, saya ada di situ juga, saya liputan juga dan menyaksikan bagaimana mahasiswa itu berunjuk rasa gitu dan itu kuat sekali. Cuman memang akhirnya ya kita tidak berhasil untuk membuat pemerintah dan DPR menggagalkan revisi Undang-Undang KPK yang benar-benar merusak KPK gitu. Yang kedua, ini adalah kampus kerap membebek kepada pemerintah, yaitu tadi apapun kebijakan pemerintah dukung gitu. Sering banget seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga, kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi di kampus itu terbelenggu. Ada berbagai diskusi yang kemudian dibatalkan karena ada tekanan dari pemerintah. Silakan di googling, nanti bisa kelihatan. Lalu yang keempat adalah kampus menjadi agen dari pemerintah gitu. Dan ini akan kita bahas lebih jauh lagi. Berikutnya. Oke, bagaimana ini terjadi? Ini berdasarkan pengamatan kami. Yang pertama, penguasa. Penguasa ini menggunakan rektor terutama atau tokoh-tokoh kampus itu sebagai alat ya, sebagai kaki tangan mereka. Nanti akan ada contohnya. Yang kedua, menekan melalui Kementerian Pendidikan. Ini sudah berapa kali diliput juga sama Tempo, tiba-tiba ada telepon dari Kementerian Pendidikan ketika kampus mulai bergejolak dan akhirnya kampus tidak jadi bersikap kritis. Lalu menggunakan kasus. Ya, ini pola yang umum teman-teman pada pemerintahan Jokowi dan sepertinya akan berulang pada masa sekarang adalah menggunakan kasus untuk menekan. Udah banyak ya ketua-ketua umum partai yang kemudian akhirnya membebek pada pemerintah karena mereka tersandra kasus korupsi terutama. Ada juga yang kasus pribadi. Oke, selain itu mereka juga menawarkan gula-gula, ya jabatan, terus juga sumber daya. Ini nanti akan kita lihat lagi seperti apa. Nah dari kampus, bagaimana yang terjadi? Akhirnya ada keterikatan ketika pemerintah memilih rektor atau tokoh kampus sebagai kaki tangannya, biasanya penggantinya adalah orangnya si rektor itu. Dan kampus biasanya tapi tidak melulu ya. Dan kampus ya akhirnya merasa atau si rektor ini karena punya utang budi, ya akhirnya ikut apa yang disampaikan oleh kaki tangan dari pemerintah ini.
Keterikatannya sangat kuat. Ini terlihat nanti ada contoh yang sangat clear banget. Dan keterikatan inilah yang kemudian terus menerus terjadi gitu, hubungan yang juga akhirnya menjadi transaksional ya kalau kita lihat ya. Berikutnya, kenapa ini bisa terjadi? Ya, pertama pemerintah ingin mempertahankan kekuasaannya. Kita melihat pada masa Jokowi itu dia sangat ingin mempertahankan kekuasaannya, bahkan kalau bisa nambah lagi, bukan hanya 2 periode seperti diatur dalam konstitusi. Kalau bisa nambah, paling nggak nambah 3 tahun gitu. Itu berdasarkan liputan kami semua ya. Ada keinginan dari Jokowi saat itu untuk memperpanjang kekuasaannya. Walaupun tentu saja ekspresinya dia kan ya seperti itu ya. Kalau ditanya, Pak Bapak ingin perpanjang kekuasaan, sudah ada konstitusi dan segala macam ya. That's kind of bullshit gitu ya sebenarnya kalau kita lihat ya. Bapak ikut cawe-cawe dari mana gitu, nggak ada. Ya, itu Mas tahu. Gibran sendiri dan lain-lain. Ya enggak tahu. Ya nggak tahu. Yanto Kates gitu kan. Ya enggak tahu kok tanya saya gitu. Itu dan kampus ini dianggap sebagai ancaman. Kita di Tempo itu kami ini tahu bahwa mereka sangat mengawasi kampus ketika ada pergerakan apa-apa di kampus, kaki tangan akan langsung bergerak. Dan kampus harus menjadi kaki tangan untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Nah dari pihak kampusnya nggak independen, mudah dipengaruhi, gitu. Dan kampus juga tidak mandiri secara finansial, gitu ya. Dan juga mereka biasa main aman ya udahlah daripada kita nanti diapa-apain gitu ya sama pemerintah. Apalagi ini bisa jadi karena menjelang akreditasi gitu dan lain-lain, kelar urusan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa tidak peduli. Jujur kemarin kami ngobrol sampai jam berapa ya? Sampai jam 12 lebih. Saya dan Cica Usin, dia pilih tidur. Memang agak-agak lain dia ini. Dan kami diskusi, ada pembahasan soal mahasiswa UB demo. Saya, dalam hati saya, saya happy sekali tuh. Bukan karena mahasiswa terus demo, bukan. Tapi ini adalah kepedulian dari mahasiswa UB. Tepuk tangan dong, ada demo yang luar biasa keren gitu kan. Ini bukan berarti kemudian kita saya senang ada banyak orang yang melawan pemerintah, no, bukan itu, tapi ada orang-orang yang kritis. Itu stance-nya. Kritis dan peduli, Pram. Kritis dan peduli. Oke, mari kita lihat berikutnya. Kita bisa belajar banyak dari kasusnya atau apa yang terjadi pada pemerintahan Jokowi di masa Pratikno ya. Ini sampul Tempo. Kami pilih sebagai ngambil film Peaky Blinders. Teman-teman harusnya tahu ya Peaky Blinders ya. Ya kami menempatkan dia sebagai ya itulah silakan itu sendiri dinilai sendiri. Ya ini berdasarkan liputan gitu. Oke, next. Oke. Apa sih peran Pratikno? Pratikno ini adalah Menteri Sekretaris Negara, dia dulu Rektor UGM dan membantu Jokowi sejak jadi wali kota dan ikut membantu pemenangannya. Ini berdasarkan liputan kami. Ya, dan dia diduga menjadi operator politik Jokowi. Menteri Sekretaris Negara ini menjadi jembatan kemana-mana, ke PDIP, ke Golkar dan lain-lain, ke partai-partai. Ini dia yang kemudian bergerak lah. Dan ini disinyalir menekan kampus asalnya. Sebenarnya bukan hanya kampus asalnya ya, yaitu UGM. Kami dapat cerita waktu itu setelah kami goes to kampus di UGM. Gak lama kemudian kan Jokowi datang ya ke Jogja dan di situ waktu kami datang tuh ada spanduk-spanduk gitu. Menolak atau mengkritik pemerintah. Nah begitu Jokowi datang, itu spanduk-spanduknya dicopot dan informasi yang kami dapat itu memang ada instruksi. Dan Pratikno ini dulu meminta kampus-kampus, forum rektor kampus itu untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya, setelah Jokowi beralih mendukung Prabowo, dia meminta forum rektor ini untuk mendukung Prabowo. Nah, selain itu, Pratikno ini diduga ini melobi hakim-hakim MK supaya mendukung atau membuka ruang untuk Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Waktu itu putusan MK kan membolehkan mereka yang belum berusia 40 tahun ya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden sepanjang dia menjadi kepala daerah. Next. Nah,
ini bentuk lain ancaman ke kampus. Ya, pertama ramai-ramai memberi gelar kehormatan. Ini yang dilakukan oleh kampus juga ya, dua sisi jadinya. Kita lihatlah ada begitu banyak kampus yang lebih dari satu buat saya sudah too much ya. Memberikan gelar kehormatan, entah itu profesor, entah itu doktor kehormatan kepada politikus. Itu yang benar politikus bukan politisi. Kenapa? Karena kelakuannya politik, kelakuannya kayak tikus gitu ya. Dan politikus ini akhirnya banyak sekali yang mendapatkan gelar doktor gitu, dan kita tahu kemudian penelusuran kami yang sudah berulang kali diulas di majalah Tempo bahwa mereka ini ada lobby-lobby memberikan uang dan lain-lain. Ya kalau kita bicara ada orang-orang yang sangat tidak layak ya. Ada yang jurnalnya, artikel yang dia publish itu terindikasi tidak dia bikin sendiri, tapi kemudian bisa mendapat gelar profesor gitu. Ya di Indonesia itu memang amazing banget ya hal semacam ini bisa terjadi. Inilah dunia pendidikan kita, walaupun tidak semua kampus begitu tentu saja. Lalu juga meloloskan pejabat bermasalah. Apa contohnya? Ya kita melihat dari kasusnya di UI. Bahlil Lahadalia yang kemudian mendapatkan gelar doktor, tapi kemudian bermasalah ya, terbukti bermasalah. Kurang dari 2 tahun dia bisa mendapatkan gelar doktor. Itu orang luar biasa jenius, berarti dia bisa merampungkan gelar doktor kurang dari 2 tahun ya. Gua aja tesis saya sampai sekarang belum selesai gitu kan, tapi dia bisa secepat itu 2 tahun. Oke. Pemerintah juga kemudian menjadikan kampus ini sebagai pendukung untuk proyek-proyek strategis nasional atau proyek-proyek pemerintah lah, proyek BUMN dan lain-lain. Dulu di Pegunungan Kendeng di daerah Rembang dan Pati ada semen Indonesia gitu, dan pembangunan pabrik semen Indonesia, dan itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Ini apa yang disampaikan oleh warga di sana ya ketika kami menginvestigasi persoalan ini. Usut punya usut ternyata juga ada peran dari akademikus, dosen-dosen yang kemudian mendukung dalil-dalil dari semen Indonesia ini. Nah, terakhir adalah pemerintah memberikan gula-gula izin tambang. Oke, ini akan kita bahas lebih jauh soal gula-gula izin tambang. Bentar lagi disahin ya aturan itu ya, izin tambang itu. Oh ya, buat kampus. Dengan revisi Undang-Undang Minerba. Next. Apa kesimpulannya sementara ya dari sini, dari apa yang dilakukan oleh Pratikno dan apa yang tadi saya sampaikan, ketika kampus membebek pada penguasa, yang terjadi itu 2, kerusakan demokrasi dan juga kerusakan akademik. Next. Oke, ini yang izin tambang yang ya tadi seperti disebutkan Husin, sebentar lagi akan disahkan aturannya ya. Kami di Tempo itu membahas ini dan kami menilai kampus itu tidak boleh mengelola tambang. Tidak boleh. Jangan sampai kampus mengelola tambang. Kenapa? Karena bisnis tambang itu membutuhkan modal yang luar biasa besar. Ya elah UKT-nya aja masih susah gitu kan, ngurusin UKT aja kelimpungan, terus kemudian mau mengelola bisnis tambang gitu. Tentu tidak semua kampus seperti itu ya. Tapi ya ini bisnis yang harus sustain dalam waktu lama, butuh modal besar, butuh peralatan yang mumpuni, butuh pekerja yang banyak dan lain-lain. Dan sampai sejauh ini tidak ada bukti bahwa kampus ini punya kemampuan untuk mengelola izin tambang. Indikasinya belum ada. Kita justru melihat kampus pernah mendapatkan HPH, hak pengusahaan hutan. Mulai dari zaman Orde Baru dan juga pada setelah reformasi ya. Dan kita melihat hasilnya buruk sekali. Tidak ada keuntungan yang luar biasa besar yang didapatkan kampus. Akhirnya kampus pun mengalihkan izin itu, bukan mengalihkan izin tapi bekerja sama dengan perusahaan yang kemudian ya mereka menggarong lingkungan dan akhirnya hanya terjadi kerusakan lingkungan. Terakhir, apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja kampus perlu kembali ke jati dirinya gitu. Ini agak klise sebenarnya tapi ya tapi itulah yang harus dilakukan oleh kampus ya, harus menjadi wadah untuk tempat berpikir kritis gitu ya, mahasiswa, dosen dan lain-lain. Kampus juga harus terpisah dari kekuasaan. Dan politik kampus sebenarnya bukan politik praktis, tapi politik kemanusiaan, politik lingkungan, dan lain-lain. Tapi yang jelas bukan politik praktis. Dan yang terakhir, kampus harus independen. Itu dulu dari saya, tentu saja kita masih bisa berdiskusi, mungkin juga dengan Prof. Anang juga bisa menambahkan sebagai orang yang lebih tahu soal daleman kampus. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan buat Tanggal Pram. Jadi baru hampir 10 menit aja sudah merinding ya melihat situasi sekarang gitu. Apalagi saya sama Pram itu jadi anak buah Pram udah hampir 7 tahun.
Setiap hari merinding di WA dia, di mana lu liputan segala macam bahan. Nah, ini nyambung juga tadi Uncle Pram, kenapa kampus ini ditekan ya. Mungkin kalau kita bicara sejarah ya, di eranya Orba gitu kan, dengan Orde Baru di pemerintahannya Soeharto, di mana dia sudah memegang banyak partai dan banyak kalangan juga. Nah, dia satu lupa itu yang dia pegang, yaitu adalah kampus dan guru besar. Makanya di akhir masa jabatannya semakin banyak gejolak dilakukan di berbagai kampus, dan di 98 ada demo besar-besaran, dan dia menyatakan mundur sebagai presiden seperti itu. Kalau saya ngobrol sama sejumlah narasumber ya Jokowi itu memang tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Makanya dipakailah cara-cara yang tadi Uncle Pram sebutkan gitu. Nah, ini selanjutnya agak berat nih Prof. Karena paparan dari Kaula 17 tadi melihat teman-teman dari usia 17 sampai 35 tahun pingin tahu tapi secara aktivismenya itu masih kurang. Lalu yang kedua tadi Uncle Pram dia membabarkan banyak sekali temuan-temuan untuk mengancam kampus supaya tidak bersuara seperti itu. Nah, saya akan bertanya seperti ini Prof. Bagaimana rumitnya kampus untuk bersuara? Tapi sebelum itu saya ingin tanya, kenapa UB menerima bocor halus Tempo Prof? Silakan Prof, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hussein. Ya, pertanyaan yang terakhir ini kayaknya asik juga dijawab, termasuk sebetulnya nanyanya kenapa mereka mau hadir itu. Ya, satu bocor halus atau Tempo ini sudah menjadi magnet khusus secara pribadi dan juga teman-teman antusiasnya tuh dari nama itu. Jadi kalau saya katakan inilah namanya political brandingnya itu udah jalan ya terhadap program ini. Itu hal menarik. Kemudian yang kedua, mendengarkan, membaca, atau memperhatikan bocor halus Tempo itu politis tapi entertain. Ya, menikmati. Nah, teman-teman seringkali saya katakan seperti itu. Ada 2 mahasiswa saya sekarang sedang meneliti tentang bocor halus. Ada dua, ya diteliti tentang itu. Termasuk dari sisi politik dan sisi manajemen medianya. Itu sedang diteliti pada posisi itu. Nah, at least ya inilah yang kemudian menjadi hal menarik buat kami untuk bisa diskusi secara langsung. Ya, secara politis UP tidak mengenal istilahnya ada kata-kata antipati terhadap gerakan politis. Ya, itu paling tidak di fakultas saya, FISIP. Bahkan kalau saya berhadapan dengan teman-teman demonstrasi, ya silahkan aja kalau demonstrasi, tetapi kan saya memberi syarat. Demonstrasinya yang smart lah, kalau mau protes yang smart itu ya. Nah, dunia Universitas Brawijaya memang betul disibukkan dengan berbagai hal yang sifatnya administratif, teknis. Tetapi ini adalah sebagai sebuah titik pencerahan buat kami. Bahwa ada hal-hal yang sifatnya urgent yang harus kita perhatikan. Saya yakin teman-teman yang tadi disampaikan Mbak Dian ada progresifnya di sini, poinnya di sini. Bahwa mereka sebetulnya punya pemikiran yang progresif, punya hal-hal yang sebetulnya sifatnya ingin maju ke depan, ada di situ. Tetapi faktor pendorong atau istilahnya penguat untuk melakukan itu belum ada. Nah, semoga hadirnya teman-teman Tempo di sini ini bisa menjadi penguat. Termasuk data dari Mbak Dian tadi, saya harapkan juga akan menjadi sebuah trigger khusus dari teman-teman yang suka kupu-kupu. Di sini yang suka kupu-kupu mana? Iya, kuliah pulang. Coba angkat tangan. Yang kuliah pulang. Ada enggak di sini? Oh, kupu-kupu tuh kuliah pulang. Tapi kalau kemarin juga ada kura-kura. Kuliah rapat. Dikit-dikit rapat. Teman-teman aktivis di lembaga. Kurap dong Pak. Jadi kura-kura. Jadi ada kura-kura, ada kupu-kupu kan di sini ya. Teman-teman saya yakin udah dengar istilah itu kan. Nah, yang suka kuliah pulang, ini yang menurut saya perlu ada sebuah pencerahan oleh kura-kura. Tapi kura-kura pun ternyata senjatanya kurang. Jadi teman-teman aktivis, kalau merasa tersinggung nanti bicara aja ya. Ya, saya sengaja membuat Anda tersinggung. Jadi teman-teman yang suka kupu-kupu itu pragmatis banget. Bagaimana kemudian cepat lulus, dapat kerja, uangnya banyak. Tetapi Anda tidak peduli terhadap lingkungan di sekitar kalian. Saya yakin itu. Teman Anda kesulitan keuangan aja, Anda tidak peduli. Kecuali kalau Anda sebagai pembayar UKT, kemudian orang tua Anda protes, kenapa UKT kalian naik? Itu baru Anda tersinggung. Ya. Tetapi kalau ada apa dengan negara kalian? Ada apa dengan pemerintah kalian? Loh, Bapak kan masuk di negara, iya, tapi saya tanya kalian loh. Ada enggak perhatian itu? Saya katakan no. Ya. Ada apa dengan pemerintahan kita saat ini? No, jawaban Anda arahnya ke sana. Kemudian yang untuk kura-kura, kuliah rapat para aktivis kampus, misalkan saya tanya. Ketika Anda memperhatikan, mengkritisi beberapa kebijakan, hampir yang saya dapatkan adalah mayoritas, atau paling nggak at least 50%, itu adalah yang bersinggungan dengan kalian sebagai mahasiswa. Artinya masalah kuliah, masalah UKT, masalah sarana prasarana. Tetapi adalah kemudian
Apa tanggapan Anda dengan kata-kata yang saat ini dalam beberapa hari sering muncul? Yaitu ada kata adili sambuan. Ada enggak dalam pikiran kalian? Teman-teman kura-kura ya? Ada enggak? Atau hanya sebagai title reader yang membaca kemudian merasa asik, selesai. Kalau suka like, komen seperlunya. Ada enggak? Kura-kura semacam itu. Nah, inilah yang saya katakan sumber dari ancaman demokrasi itu ada di sini. Kalian sebagai penggerak kemudian tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tata kelola pemerintahan. Tapi Anda sangat lebay ketika berhadapan dengan UKT dinaikkan. Sarana prasarana kurang. Internet mati, internet lambat, Anda baru teriak. Tetapi ketika kemudian yang terjadi pada pemerintahan kita, yang kemarin kemudian ada pemujaan terhadap tokoh, maaf kalau saya salah ya, terhadap seseorang, sementara rakyat kemudian sedang ingin mengadili seseorang itu, Anda posisinya di mana? Hai mahasiswa, bangun dong, oke? SKS 24 per semester, 140 SK dalam 4 tahun, itu sebuah mimpi. Tapi ada yang jauh lebih penting dibanding itu. Jadi Mas Husen, Mas Bram, Mbak Dian, ini yang kemudian saya perhatikan dari teman-teman mahasiswa. Ketika kita menyandang status mahasiswa, ada kata maha yang ada di sana. Ini adalah sebuah predikat yang sebetulnya posisi kita bukan hanya sebagai orang yang belajar di kampus. Bukan hanya itu. Tetapi kita sedang mengasah pikiran kita, di mana rasa sosialis kita muncul, di mana kepedulian kita muncul, bukan hanya pada angka yang akan kita terima pada KHS kita. Mahasiswa dikatakan maha yang ada di sini adalah pada tatarannya adalah bicara kepada sebuah pemikiran dalam tanda kutip yang bukan hanya bicara pada kritis, analis, bukan cukup itu, tetapi adalah how to show your action, to make something different, to improve our nations, di posisi itu. Nah, sehingga ingin saya sampaikan ke teman-teman juga, kalau saya menyapa mahasiswa itu dengan teman-teman ya di kelas. Disinilah kita saatnya ketika ancaman demokrasi ini terjadi dan semoga Anda menyadari posisi itu, ya belajar itu penting. Tetapi dalam proses belajar itu kita tidak menangkap dari kelas saja atau dari tugas. Tetapi sebagai sebuah masyarakat, bagian dari masyarakat, apa yang terjadi di atas itu jauh lebih penting untuk kemudian juga kita perhatikan. Perubahan yang tadi Mas Pram singgung, misalkan sibuk dengan akreditasi internasional, bahkan kalau Tukin nanti dimunculkan, itu ada dilema juga buat saya. Iya, karena kenapa? Dalam 3 tahun saya harus menerbitkan Scopus sekian, buku sekian. Emang bagus sih, emang bagus. Tetapi pertanyaan saya, kenapa sih harus Scopus itu? Terus terang secara pribadi, ini personal, bukan suara universitas ya, dan bukan juga suara fakultas, tapi kemungkinan banyak yang mendukung saya kalau di fakultas saya. Kenapa? Kenapa sih harus Scopus? Kita tuh penelitian memakai uang negara. Atau paling nggak memakai uang kalian, mahasiswa. Kalian menyuplai saya loh, 80% loh. 80% itu dari UKT mahasiswa, PNPP. 20% dari negara. Makanya kalau efisiensi paling 20 negara paling efeknya ke PNS. Ya, kebetulan PNS tapi banyak juga yang non PNS. Jadi saya kalau masalah efisiensi ya silahkanlah. Tapi kemudian yang lain itu yang harus perlu dikritisi. Kalau hanya untuk Kemenristek Dikti, saya yakin tidak terlalu berdampak. Tetapi yang poin penting di sini adalah bahwa kita penelitian dari uang kita, kemudian ketika kita berpikir untuk menganalisis itu pakai tenaga kita, dan saya sebagai PNS digaji negara. Tetapi kenapa kemudian ketika kita harus publish ke Scopus kita harus bayar? Scopus kalau mau open source nggak ada ceritanya kemudian gratis. APC at least ini yang ada di Thailand itu mungkin hanya sekitar ada sekitar 1,5 juta, itu paling murah. Tapi jangan bermimpi ya terbit bisa setahun, itu bisa bertahun-tahun. Nah, itu kemudian datanya sudah expired. Kalau pengen cepat, nah ini yang paling banyak diburu, yaitu yang menggunakan MDPI. Itu biayanya itu bisa sekitar 30-an juta. Itu gaji pegawai negeri dulu 1 bulan berapa? Itu harus bayar 30 juta. Tapi Mas Husen, banyak yang kemudian kepencet untuk hal ini. Jadi yang jurnal-jurnal tertentu yang APC-nya tinggi, itu ternyata juga banyak dikejar oleh teman-teman dosen. Ini kan menjadi aneh, kita berkarya, kita ingin publikasikan untuk pengembangan ilmu, malah suruh berbayar. Nah ini yang saya katakan dengan kontradiksi dalam dunia pendidikan kita. Ini pula yang kemudian ketika Anda diam, Anda juga fokus dengan hanya studi Anda, kemudian kami disebutkan di administratif, ini yang sebetulnya ada sebuah hidden power atau kekuatan yang tersistem, yang kita tidak terasa.
Dan itu bisa mematikan demokrasi di kampus. Wah, mantap Begitu, sekali Mas. penutupnya. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa ini Prof Anang sudah ngasih lampu hijau tuh kalau misalkan mau demo dalam waktu dekat silah langsung dan itu. Prof, tapi saya menarik tadi kan ini kan Prof banyak mengulas soal peran dosen tadi memenuhi indeks Scopus dan lain-lain, lalu mahasiswa yang disibukkan dan seterusnya begitu. Nah, saya pengen tahu ya Prof ya dalam setahun terakhir gitu dari di akhir masa jabatannya Jokowi sampai di pemerintahan barunya Prabowo, pernah tidak ada misalkan dari pusat gitu ya diperingatkan secara halus gitu Prof. Misalkan janganlah ikut demo-demo. Kayak sekarang kan hari Senin ini ada apa demo apa tuh Mbak? Gelap. Indonesia gelap. Indonesia gelap segala macam. Lalu waktu kasus MK kan Garuda UB itu juga termasuk menjadi salah satu guru besar meskipun katanya agak terakhir gitu ya Prof ya. Nah itu bisa ceritakan nggak Prof kenapa terakhir lalu juga pernah nggak teman-teman mahasiswa gitu dilarang untuk melakukan aksi demonstrasi yang cukup besar? Ya intinya kalau yang untuk Indonesia gelap rencananya kami belum menerima itu karena seringkali memang penggerak demo kan juga dari teman-teman Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ya, tapi saya belum mendapatkan semacam peringatan itu belum ada. bocoran. Bocorannya juga istilahnya nggak ada larangan sih, Nggak ada ya? nggak ada larangan sih, jadi santai aja kalau di kampus. Tetapi yang Dewan Profesor, kalau di kami Dewan Profesor ya, guru besar, memang pada saat itu di dalam grup WA kami itu sempat terjadi perdebatan. Jadi memang ada yang pro dan ada yang kontra terhadap MK itu, perubahan peraturan di MK itu. Nah kemudian kita juga berkomunikasi, ini dengan ada Ketua Senat, Akademik, kemudian dengan Pak Rektor juga. Dan Pak Rektor juga bagian itu bertanggung jawab di kampus juga. Gitu. Tetapi intinya pimpinan universitas itu welcome saja. Justru kemudian kita mau menyuarakan apa, itulah kemudian yang agak lama. Jadi kita sih mau nyiapin diksi seperti apa sih, nah, itu yang kemudian tidak mudah, kita kalau nggak salah pleno berkali-kali. Kita pleno menyampaikan dan intinya di sana bukan lagi bicara pada penolakan, tetapi adalah kata apa yang kemudian harus kita munculkan. Jadi jangan seolah-olah kita tuh reaktif saja, tetapi kita juga memberi kontribusi kira-kira harusnya seperti apa. Nah ini yang membuat agak lama sih ya. Tetapi ya kalau mau lebih cepat sih sebetulnya ya memang suara personal, tapi kekuatan kita mau lebih besar lagi sih. Oh, secara lembaga aja mau Iya ya. betul. Baik. Siap Prof Anang. Nah ini sudah sangat komprehensif ya dari Mbak Dian Kaula, dari Uncle Prams, dari sisi jurnalisme, dari Prof Anang, dari sisi kampus begitu. Nah sekarang kita persilakan buat teman-teman mahasiswa yang mau bertanya kepada para narasumber gitu. Dua pertanyaan dulu ya. Silakan yang mau nanya acungkan tangan. Dua dulu, pertama tadi masnya yang pakai baju BEM ya? Sama, Persma ya? Lalu yang kedua Mbak yang pakai hijab coklat. Perkenalkan nama dari mana ya? Silakan. Cek. Perkenalkan saya Haidar, selaku pimpinan redaksi dari Lembaga Pers Mahasiswa Fisik UB Perspektif. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Prof Anang selaku dekan saya terkait terkait kebebasan berbicara di FISIP sendiri gitu. Saya seringkali teman-teman itu ketika liputan ada hal-hal yang agaknya itu dibatasi gitu, entah itu dengan birokrasi ataupun setelah beritanya terbit itu kemudian dipanggil dan dikasih jangan beritanya yang jelek-jelek gitu. Padahal apa yang kami sampaikan itu adalah suatu hal yang menjadi suara yang tidak didengar oleh suara teman-teman lain yang barangkali mereka tidak berani untuk berbicara tentang hal itu gitu. Terus yang kedua, bagaimana tanggapan Prof Anang terkait posisi kampus saat ini gitu? Beberapa hari yang lalu, redaksi kami itu mengeluarkan suatu editorial yang judulnya adalah meraba jalan perguruan tinggi di rezim omon-omon gitu. Di akhir tulisan dari redaksi kami itu kami bertanya gitu, Quo Vadis Brawijaya, kemana arah Brawijaya melangkah? Khususnya kemana arah FISIP akan melangkah dan akan menentukan posisinya gitu. Mungkin bisa dijawab di forum ini. Terus untuk pemateri yang lain, saya ingin bertanya bagaimana sih apa yang bisa dilakukan oleh pers mahasiswa, jurnalis-jurnalisan yang nggak punya apa-apa kecuali idealisme untuk turut menjaga demokrasi gitu, atau seenggaknya untuk bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan di tengah gencatan entah itu dari pihak kampus ataupun dari negara yang mungkin beberapa waktu lalu teman-teman pers di Sulawesi itu ditangkap polisi karena ikut dalam peliputan kekerasan seksual di suatu kampus gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Haikal. Pertanyaannya sangat bagus ya. Ini langsung dijawab saja kepada Prof Anang terlebih dahulu, yang langsung ditanya sama Haikal soal beberapa, yang kedua juga ada posisi kampus, ada dua pertanyaan tadi ke Prof, yaitu pertama, yang kedua itu posisi kampus seperti apa. Yang pertama soal tadi yang pers dibatasi dan seterusnya, itu mungkin dari narasumber bocor halus kampus tuh Prof.
Lalu yang ketiga mungkin dari Uncle Pran nanti menjawab ya soal bagaimana peran pers untuk untuk seperti pers pada biasanya begitu. Silakan Prof dijawab dari Haikal. Terima kasih Mas, perspektif. Tetap semangat ya. Nanti saran saya ada yang ikut pelatihan jurnalistik, ada ya. Nah nanti dapatkan di situ. Jadi ada beberapa konsep pemberitaan kalau kita perhatikan. Contoh yang kemarin ada yang kritik tentang pembangunan Skyhub kan. Ya, judulnya apa? Judulnya kalau ingat apa? Saya memperhatikan perspektif loh. Ya, judul dari pemberitaan tentang Skyhub itu sangat lebay. Jadi di situ antara pendapat mahasiswa dan wakil dekan itu berbeda. Tetapi kemudian perkataan dari Pak WD2 itu sedikit. Tetapi itu menjadi title. Ya, saya memahaminya Anda sedang mencari judul yang kemudian bisa menarik ya, perhatian. Tapi kan ada agak kecenderungan sensasional ya. Tapi tidak apa-apa, itu kan proses Anda belajar. Silahkan. Tapi saya tidak pernah memanggil mahasiswa perspektif yang memberitakan jelek ke ruangan saya. Saya tidak pernah. Dan saya tidak akan pernah lakukan itu. Karena kalian proses belajar jurnalistik. Itu okay, no problem. Nah kemudian ketika wawancara saya, jangan lewat WA. Karena kalau WA saya pasti ketumpuk. Jadi datang aja hubungi sekretariat dekan, minta janjian ketemu, insya Allah bisa diagendakan. Oke, kita sedang membangun bersama kok. Jadi santai saja, jangan pernah takut. Kalau nanti ada yang memberitakan jelek kemudian dipanggil, kasih tahu saya siapa yang manggil. Oke, kasih tahu saya, ya, yang manggil siapa. Dan itu saya kira tidak bagus memanggil. Tetapi memanggil dalam rangka untuk diskusi mengapa seperti itu, oke dong, nggak masalah kan. Ya artinya barangkali perlu ada pencerahan dalam berbagai perspektif. Tapi saya dorong teman-teman perspektif ikut pelatihan untuk meningkatkan kaidah-kaidah jurnalistiknya. Dan terus terang saya tertarik dan sangat suka. Bahkan penelitian saya tahun berapa itu tentang Tempo juga. Cara pengambilan kalau saya katakan angle-nya ya, ini yang membuat berita itu menarik. Ya, jadi bukan hanya sekedar membuat sensasi, tetapi bagaimana sebuah pemberitaan itu ada unsur yang secara soft itu munculkan edukatif. Ya, bahwa kita dicerahkan itu. Jadi kita jangan membuat api amarah kita itu nyala, bukan. Tapi kita dicerahkan. Dan pencerahan ini menjadi power kita untuk bergerak. Sampaikan ke teman-teman perspektif, salam saya. Dan kemudian tingkatkan kualitas jurnalistik itu. Kalau ada sampai kemudian yang memanggil, sampaikan ke saya. Oke? Oke, tahu WA saya kan? Ya, oke. Kalau WA-nya ketumpuk, WA lagi dan telepon. Saya sudah pesan ke teman-teman termasuk di kelas, kalau sampai WA saya nggak dijawab, itu tandanya kemudian keselip. Karena WA ya satu nomor saja saya kan nggak punya nomor lain yang tersembunyi. Ya, silakan aja. Kemudian posisi kampus saat ini. Perspektif Kavling 10 kerjasama kan? Kavling 10, ya, itu juga pers kampus. Ini Kavling 10 nama media kampus. Dan ini sangat legendaris sebenarnya, sangat lama sekali. Digerakkan dan teman-teman beberapa juga menjadi dosen dulu aktivis. Nah, teman-teman harusnya kolaboratif terus dalam hal ini. Nah, usahakan teman-teman dosen ini juga Anda jadikan narasumber untuk mengkritisi bukan hanya di dalam kampus, tetapi mengkritisi beberapa kebijakan atau isu-isu yang bahkan kalau kita lihat bukan hanya nasional, yang lokal aja. Jadi pemerintah Kota Malang. Dulu pernah ada gerakan misalkan Malang ini kan sekarang menjadi brandnya itu kan 1 juta destinasi wisata baru. Ya, paham kan teman-teman? Tapi ini adalah sarkasme sebetulnya. Kalau kita bilang ada satir. Jadi ketika musim hujan itu banyak waterboom, waterpark itu ada di Kota Malang. Pasti teman-teman kenal kan daerah Sulfat, kemudian daerah Soekarno-Hatta, veteran dan macam-macam. Siapa yang nggak kenal dengan waterboom yang ada di Soekarno-Hatta? Siapa yang nggak kenal dengan waterpark yang ada di Sulfat sana? Dan masih banyak posisi itu. Tapi kemudian hadirnya teman-teman mahasiswa dari mana? Ya, perspektif bisa muncul ke arah sana. Jadi bisa menambah luasan itu sehingga posisi kampus harus tetap menjadi sebuah penggerak dalam rangka untuk mengkritisi ketimpangan-ketimpangan sosial, ketimpangan-ketimpangan politis yang itu bukan hanya berkaitan dengan masalah kuliah Anda, tetapi Anda adalah bagian dari masyarakat yang harus peduli terhadap kehidupan masyarakat yang dalam tanda kutip sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Kita tunggu tanggal 20 nanti dilantik kan? Ya, kalau jadi ya. Betul. Kalau jadi setelah ada acara di nggak tahu di Magelang atau di mana itu, ya semoga aja benar itu menjadi satu visi nation untuk pemerintah. Tapi yang harus teman-teman mahasiswa hadir ini adalah apakah betul Kota Malang ini telah dikelola untuk memang diarahkan kepada kepentingan masyarakatnya, bukan kepentingan elit politik, apalagi elit partai politik. Itu aja. Wah, itu terima kasih maksudnya. Prof, jawabannya sangat luar biasa. Selanjutnya Uncle Pram, bagaimana pers kampus bisa ikut bersumbangsi lah terhadap sejumlah persoalan di negara ini, Pram? Mendengar pertanyaan, terus juga mendengar jawaban, dan apa yang kita alami sejauh ini,
Mirip ya? Enggak, bukan. Gue makin suka sama UB. Ntar kalau gue punya anak gitu kan, UB aja. Iya. Gitu ya. Langsung ditodongnya luar biasa pertanyaannya tadi. Tapi dekannya siapa dekannya? Ya, karena ada dialog kritis gitu dan oke banget. Saya suka sekali. Apa yang harus dilakukan oleh pers kampus ya? Pers kampus ini ya menjadi perannya justru sangat vital ya. Justru kita mengharapkan kalau dari kami di Tempo itu melihat pers kampus ini bukan ecek-ecek gitu loh, tapi harus profesional dan juga bisa memberikan bukan hanya informasi ya, tapi juga perspektif yang berbeda dengan angle yang lebih tajam, dengan pemberitaan yang lebih komprehensif, terus juga analisisnya yang berdasarkan data, ada bukti gitu ya. Nanti kan akan ada kelas investigasi ya. Kami nanti akan memberikan perspektif lah soal investigasi itu seperti apa yang kami yakin harus muncul di berbagai kampus. Berbagai kampus itu sudah muncul tuh investigasi dan ada juga salah satunya itu di Ambon, IAIN Ambon. Itu ada teman-teman di sana, itu saya lupa nama medianya. Yang pasti salah satu dari anggota pers kampusnya itu sekarang bekerja di Tempo. Ya, mereka mengungkap soal kekerasan seksual yang terjadi di sana. Apa yang terjadi? Anak Tempo yang berasal dari IAIN Ambon itu sampai sekarang belum mendapatkan ijazah. Itu sudah lulus, ngakunya sih sudah lulus gitu ya, tapi belum mendapatkan ijazah, ditahan karena membongkar skandal kekerasan seksual di sana. Dan saya kira ini yang harus dilakukan oleh kampus itu, bukan hanya kita berbicara keluar ya, tapi ancaman demokrasi itu kan sebenarnya juga terjadi di dalam. Bukan hanya dari luar gitu, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga di internal kampus. Dan saya melihat bahwa Prof. Anang kalau kemudian berdialog, mengedepankan dialog sudah sangat benar itu. Dan pers kampus juga tidak harus menjadi agen kampus, justru jangan gitu, tapi bisa memberikan perspektif yang lain gitu, yang kemudian menjadi rujukan bagi kampus itu sendiri, dosen, mahasiswa, itu ya, rektorat dan lain-lain untuk mengambil kebijakan. Terus saja menjalankan peran itu ya, jangan putus itu, dan harus terus sampai ke bawah ke yang lebih muda lagi gitu, supaya kemudian ini menjadi budaya. Kalian yang di pers kampus itu membangun budaya berpikir kritis, dan itu harus terus dipelihara. Terus apalagi yang harus dilakukan? Ya teruslah, pers kampus itu harus terus kritis. Itu. Tapi ya lagi-lagi saya sepakat kalau kemudian kita berbicara cara gitu ya, pemberitaan gitu, mungkin kita perlu lebih bukan bijak, tapi perlu melihat apakah ini clickbait atau enggak. Kita kalau teman-teman melihat ada begitu banyak ya berita-berita yang clickbait gitu, coba deh dicari. Ini saya berikan contoh aja, dan semoga ini tidak terjadi di kampus ini. Pada media nasional, daftar orang terkaya di Indonesia, nomor 1 mencengangkan. Terus ternyata mereka menempatkan bos grup Jarum itu nomor 2. Saya bertanya-tanya, siapa yang menggantikan mereka, keluarga Hartono ini? Karena mereka sudah bertahun-tahun menjadi orang terkaya di Indonesia. Nomor 1 jawabannya adalah mereka yang rajin sholat subuh. Karena mereka adalah empunya dunia. Antara kesel gitu ya bacanya gitu ya, tapi nanti kalau mengungkapkan kekesalan itu dianggap blasfemi gitu. Cuman saya melihat ya ini clickbait aja sih gitu, lucu, jadikan lucu-lucuan aja gitu. Nah saya pikir pers kampus pun bukannya pers kampus ya, tapi juga yang lain juga tidak perlu menjadi pers lain ya, pers nasional tidak perlu menjadi clickbait gitu. Itu dulu jawaban saya. Cukup bagus banget penjelasannya Uncle Pram. Tadi yang kedua silakan Mbak, singkat aja Mbak ya pertanyaannya karena waktu terbatas. Selamat pagi semuanya, nama saya Desinta Berliana Putri, saya mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2021. Sebenarnya saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Mbak Dian, tadi di data yang dipaparkan ada 43% anak kaula muda yang tidak memahami apa itu korupsi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Mbak Dian memaknai apa itu korupsi? Karena mungkin saya juga bagian dari 43% yang tidak memahami atau memiliki miskonsepsi, sehingga mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud dengan adili Jokowi yang masuk dalam posisi RP dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua untuk Prof. Anang, sudah dipaparkan sama Uncle Pram bahwa pemerintah mulai memanjangkan kekuasaannya melalui kampus-kampus dengan memberikan contohnya gula-gula tambang dan lain sebagainya yang sudah dibahas di BAP. Untuk Prof. Anang sendiri, bagaimana Universitas Brawijaya dalam menyikapi hal tersebut? Atau mungkin dari visi Brawijaya itu sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih Desi atas pertanyaannya.
Kayaknya diskusi ini memang Prof. Anang menjadi bintang ya, ditanya sama mahasiswa-mahasiswa di sini. Kapan lagi ya? Berarti Silakan. masih kurang acara diskusi mungkin Prof. Besok bikin lagi. Gitu. Silakan Mbak Dian. Ya jadi kalau korupsi sebenarnya kita base-nya ada 5 pertanyaan. Mbak siapa namanya? Mbak Desi ya, Mbak Desi. Jadi ada 5 pertanyaan. Nanti kita bisa share data by the way if you want to take a look at it. Jadi nanti kita bakal launch National Benchmark Survey di website kita. Jadi ada 5 pertanyaan yang sebenarnya menggambarkan tindakan. Jadi mulai dari apakah misalnya ada uang tergeletak bila Anda mencuri, bila Anda ambil, apakah itu korupsi atau mencuri gitu. Sampai ke poin bila bayar polisi, korupsi bukan. Nah itu. So it is pretty much merusak untuk melihat apakah arti korupsi sendiri sebagai kesempatan untuk kita sebenarnya mempergunakan power. Kan gak harus uang. Sebenarnya kan kadang-kadang kan bayangan di berita tuh kayaknya uang triliunan gitu. Jadi kadang-kadang konsepnya korupsi itu ada kaitannya sama uang. Padahal kadang-kadang semata misalnya saya, bapaknya Pak Anang gitu ya. Terus kemudian pengen masuk ke FISIP gitu. Terus angka saya jeleknya kan itu juga korupsi. Nah jadi ini yang kita coba pengen lihat sebenarnya. Sebenarnya segampang mungkin menindaklanjuti poinnya Mas Pram bilang pers harus pakai data dan sebagainya. Kita tuh kepengen mencoba melihat asumsi. Are we talking the right things? Karena ngomongin korupsi itu udah lama banget tapi kagak kelar-kelar gitu kan. Terus kemudian waktu kemarin kita ngelakuin pilkada sama pilpres tuh aneh banget. Tiap kali kita ngomongin lingkungan tuh selalu nomor 4. Jadi kalau kita bikin berkala, orang muda tuh peduli banget sama lingkungan. Ya mungkin karena banjir tadi ya, Bumpark dan sebagainya itu kan. Jadi ngerti gitu, tapi begitu mesti milih ekonomi nomor 1 lagi gitu. What the heck, ada apa gitu. Nah makanya kita pengen tahu ini tuh apa sih yang menjadi pemikiran awal. Nah ternyata kayaknya nih, nah ini mudah-mudahan gue salah, mudah-mudahan kita salah. Kayaknya ada beberapa kegiatan korupsi yang sudah jadi budaya. Contohnya apa tuh? Contohnya tadi itu misalnya polisi nilang gitu ya. Atau mungkin kita juga terbiasa jadinya dengan shortcut tadi ya. Kayak misalnya undang-undang Minerba itu kan jadi shortcutnya universitas susah nyari duit. Ya sudah tak kasih konsensi. Nggak segampang itu Jose harusnya gitu kan. Nah tapi ini mudah-mudahan kita salah ya dalam arti. Tapi sejauh ini yang kita lihat di data ternyata pengertiannya tuh kadang-kadang udah jadi budaya. Kayak nilang ya udahlah supaya gua nggak susah. Bapaknya juga bahagia kok gajinya kecil. Denial gitu. So itu yang kita sebenarnya usahakan juga. Kita berusaha untuk melihat asumsi supaya kenapa? Balik lagi ke data. Sebenarnya data tuh nyari juga udah nggak susah kok. Ada di mana-mana. Kalau kalian butuh data skripsi boleh. Kalau misalnya buat kita juga boleh. Gak susah. Tapi pertanyaannya adalah kadang-kadang di Indonesia ini dalam 20 tahun terakhir mungkin menyumbang kenapa demokrasi jadi masalah. Juga permasalahan pengertian itu jadi kabur. Mana yang benar, mana yang salah semakin kabur. Ini yang menurut aku pribadi ya, menjadi penting sekali menjadi tugas kampus untuk bisa mulai meletakkan, dan ini mungkin tadi poinnya Pak Anang ya, ketika kita bicara menawarkan perspektif yang berbeda, pakai ilmu. Lu nggak mungkin diapa-apain kalau pakai ilmu. Gitu. Kita ngomong seperti ini kita pakai data. Nggak bohong kok, nyatanya datanya begitu, gimana? Gitu. Nah jadi kita kembali untuk bisa menjadikan kampus bukan sebagai menara gading, tapi menjadikan kampus ini betul-betul menjadi pengabdi masyarakat. Gitu. Bagaimana kita benar-benar mulai balik lagi ke situ. Nah makanya balik ke korupsi tadi ya. Poinnya itu sebenarnya. Pak Anang, maaf gue jadi berini yang lain. Ya, terima kasih Mbak Dian. Silakan Prof, langsung dijawab tadi pertanyaan dari Desi. Oke Mbak Desi. Sorry, kadang saya jarang manggil pakai Mbak kalau mahasiswa. Des, kalau menurutmu UB harus seperti apa sih? Silakan jawab langsung Desi. Biar tektokannya enak. Terima kasih Prof pertanyaannya. Kalau menurut saya kita harusnya jauh-jauh lah ya dari cengkeraman pemerintah. Kayak gitu. Jadi artinya Anda setuju tidak misalkan kalau UB nerima izin tambang? Saya sangat gak setuju sih Prof. Karena nantinya kita bakalan gampang dikontrol sama pemerintah. Suara-suara kita jadi redup gitu kan. Sangat tidak mahasiswa Prof. Oke, saya nggak menyuarakan dari Universitas Brawijaya karena saya harus berbicara lebih luas ya. Paling nggak misalkan nanti ada pimpinan yang lebih tinggi. Tetapi saya sebagai dosen, saya mengatakan bahwa kita harus tengok dulu lah. Universitas atau sebagai PTNBH itu kita harus ngapain sih? Itu core kita aja dulu. Core bisnis kita sebagai PTNBH itu ada di mana? Memang kita punya hak untuk mengelola sebuah usaha bisnis. Ya itu oke, saya sepakat, tidak masalah. Gitu. Karena memang pemerintah dalam rangka untuk pengembangan perguruan tinggi ini sedang tidak mau mengeluarkan uang banyak. Ya, kenapa PTNBH menurut saya itulah artinya pemerintah jangan sampai kemudian terlibat uang banyak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Akhirnya memberilah kemudian kewenangan PTNBH, terutama PTNBH untuk mengelola bisnis.
Tetapi permasalahan selanjutnya adalah apakah memang perguruan tinggi itu memiliki skill, capacity untuk mengelola bisnis secara keseluruhan. Nah, di dalam peraturan yang ada kan tidak boleh dosen kemudian campur mengelola bisnis, tidak bisa. Maka harus diserahkan oleh swasta. Nah, kalau diserahkan swasta, artinya nanti sebagai apa? Bisa jadi pemegang saham dan macam-macam pada posisi itu. Nah, kalau sudah diserahkan itu, ya memang sah. Izin tambang itu dikelola oleh PT, perguruan tinggi. Memang boleh. Tetapi permasalahannya adalah kembali lagi kepada tridharma perguruan tinggi itu. Ya, tridharma perguruan tinggi. Di situ kalau nanti mengelola bisnis, tridharma perguruan tinggi harus dihilangkan dulu dong. Ya, harus ditambah 4 jadinya. Ya, mengelola bisnis. Karena kan ada pendidikan, kemudian ada penelitian, pengabdian masyarakat. Enggak ada kata bisnis loh. Ini ada kata pengabdian masyarakat. Nah, ini yang harus kita tengoklah ke dalam dulu. Nah, satu. Kemudian ketika kita memiliki fungsi dosen ada di sana atau perguruan tinggi, itu perguruan tinggi, tridharma perguruan tinggi, judulnya di situ. Kemudian kita lihat dari problem selama ini di Indonesia. Mana sih perguruan tinggi yang mampu mengelola bisnis yang memiliki keberlanjutan yang sangat baik? Ada di mana? Nah, ini bukan berarti menafikan yang potensi-potensi di perguruan tinggi lain. Tetapi kalau saya melihat UB, ini perlu kita diuji dulu dengan yang dihadapi sekarang, ini jalan baik dulu apa tidak. Nah, kalau ini jalan, kan kita punya UB Guest House, kita punya ATP, Agrotechnology Park, kemudian kita punya UB Forest, ini dulu aja diuji. Apakah kemudian pengelolaan ini sudah bagus. Tetapi yang menjadi poin penting buat saya di sini adalah kata izin tambang ini. Tambang itu identik dengan pengerusakan lingkungan. Ini saya mengatakan identik. Nah, kalau nanti semua izin tambang itu pasti merusak itu, maka ini menurut saya sebagai sebuah bargaining power untuk saya katakan membungkam daya kritis kampus. Karena kenapa? Lu udah bagian dari pengrusak lingkungan lo. Ngapain lu berkuar-kuar tentang mengkritisi tentang masalah izin tambang? Lu udah bagian dari posisi itu. Maka di sini kalau saya katakan marwah dari perguruan tinggi nanti menjadi tidak ada bargaining power-nya. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya izin tambang ini bukan dipertimbangkan, tapi ditolak. Ya, karena pasti ini akan menjadi hal yang tidak kondusif untuk perguruan tinggi dalam mengembangkan keilmuannya. Jangan-jangan nanti perguruan tinggi bukan lagi sebagai perguruan tinggi, tapi menjadi perseroan terbatas negara. Nah, ini kan menjadi masalah kan nanti. Dan ini kita sedang protes dari teman-teman karena PTNBH itu dari sisi keuangan diberlakukan seperti BUMN. Sehingga pajak-pajak itu semuanya kita nggak bisa lari, tapi kita kayak dalam tanda kutip ini ada kata dicekik atau apalah istilahnya macam itu. Karena kita nggak bisa lari ya. Sementara pengusaha-pengusaha yang betul-betul pajaknya tinggi ternyata kemudian bisa lari dari kenyataan. Gitu Mas Hussein. Terima kasih Prof. Anang. Nanggapin sini. Uncle Pram menambahin sedikit. Sepertinya Prof. Anang ini baru saja dia harus mengucapkan selamat tinggal pada kemungkinan dia menjadi menteri dengan ucapannya barusan. Sangat kritis dan saya sangat suka dengan jawabannya. PTNBH apalagi. Nggak mungkin jadi menteri ini orang. Tidak. Di rezim ini nggak tahu rezim siapa ke depan. Ya, diskusi hari ini sudah selesai. Mungkin tadi dari beberapa narasumber saya sarikan di sini adalah memang peran mahasiswa itu sangat penting, tapi problem besarnya adalah banyak yang kurang paham isu dan mau bergerak dalam isu-isu yang menyangkut dengan kepentingan publik ya, khususnya soal politik nasional dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ada berkaitan dengan dirinya, seperti tadi soal UKT ataupun yang bersentuhan dengan dirinya langsung, itu mereka langsung sigap dan bergerak dan bersuara begitu. Lalu juga memang kampus sendiri juga disibukkan, dalam artian dosen ini disibukkan dalam berbagai hal, mengajar, lalu juga administrasi, Skopus dan lain-lainnya. Dan mereka mungkin harusnya juga dosen bisa bersuara kan Prof ya. Tapi dengan kesibukan itu dan mereka ingin naik jabatan, akhirnya mereka ya sudahlah kita melakukan tugas-tugasnya seperti biasa saja. Dan di mata pers saya juga melihat memang upaya pembungkaman di kampus itu masih berjalan sampai saat ini. Dan semoga teman-teman mahasiswa juga semakin melek terhadap kondisi politik di Indonesia, semakin pintar dan semakin tidak terperdaya oleh berbagai kalangan yang mencoba membungkam teman-teman di sini.